Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Main Kecibogo Misteri. Untuk kisah kali ini saya akan melanjutkan kisah Sewu Dino bagian ke-9. Tapi sebelum saya melanjutkan kisahnya, kami mengucapkan terima kasih kepada yang selalu setia menonton video kami sampai akhir. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua, dan Allah jaga keluarga kita dari segala macam mara bahaya. Amin. Mari kita simak kisahnya. Mbah Tamin mempersilahkan Sri dan Dini masuk. Di dalam, Sri langsung bisa merasakan bahwa rumah ini jauh berbeda dari rumah gubuk itu. Rumah di sini berkali-kali lipat lebih besar, tentu dengan nuansa Jawanya yang sangat kental. Meski begitu, Sri merasa ngeri memasukinya. Setiap ruangan di rumah besarnya bukan main. Banyak lukisan dengan corak kental, adat budaya Jawa yang bisa Sri saksikan langsung. Namun dari semua itu, ada satu lukisan yang menarik perhatian Sri. Sebuah lukisan yang familiar. Sri menatap lekat-lekat foto itu. Seorang wanita tengah berpose dengan sanggul. Mengenakan kebaya menatap lurus. Ia tengah memegang cabang bayi. Yang membuat Sri tidak bisa mengalihkan perhatiannya adalah cabang bayi itu dilukis memiliki dua kepala. Sri, kamarmu ada di belakang. Sini aku antar, kata Mbah Tamin. Sri baru menyadari, Dini tidak ada di belakangnya, entah kemana. Ia mengikuti Mbah Tamin, menelusuri setapak demi setapak, dan melihat banyak ruangan tanpa pintu. Kamar Sri hanya ruangan kecil, dengan beberapa perabot tua. Ia tidak lagi sekamar dengan Dini. Hanya ada jendela yang ditutup oleh gordeng. Di sana Mbah Tamin mengatakan, kalau sudah jam 12, pintu kamarmu jangan dibuka. Jangan sampai kamu membukanya. Ingat pesanku ini. Tegas Mbah Tamin. Lalu ia pergi. Sri membuka gordeng di jendelanya. Ia bisa merasakan bahwa keberadaannya di sini tidak ada bedanya dengan keberadaannya di alas itu. Entah kenapa tempat ini sama saja. Seperti memintanya menguak apa yang ada di sini. Sebelum ia melihat Dela baru saja melewati kamarnya, menatapnya, lalu menghilang dengan senyuman yang memancing keingintahuan. Sri sudah mengunci pintu kamar dan jendelanya. Kini ia berbaring di atas kasur tua yang setiap ia bergerak mengeluarkan suara tidak mengenakan. Hanya dengan menatap cahaya lilin di meja, Sri merasa ia aman, selebihnya ia terjaga. Tidak bisa tidur dengan pertanyaan di pikirannya. Waktu terasa begitu lambat. Setiap ketukan detik yang Sri bayangkan terasa mengambang dalam sepi di kamar itu. Lalu terdengar suara lirih. Suara yang membuat Sri merasa tidak sendiri lagi. Suara itu terdengar dari luar kamar. Mbak Sri, Mbak Sri, Mbak, ini aku, Dela. Mendengar itu, Sri langsung tercekat. Entah apa itu. Suara itu seakan mengancamnya. Mbaknya sudah tidur. Ini aku, Dela, Mbak. Dibuka dulu pintunya, Mbak. Sri masih diam. Ia mencoba menahan diri. Suara itu mengganggunya. Mbak Sri, saya tahu kamu masih terjaga. Dibuka dulu pintunya. Nanti saya kasih tahu rahasia. Kaki Sri mulai melangkah turun. Ia beranjak dari tempat tidurnya. Namun ia masih ragu. Sri belum menjawab. Ia masih diam membiarkannya ditelan sunyi. Diobrak-abrik sepi. Sampai keheningan itu menguasai. Senyap suasana saat itu semakin senyap. Namun perasaan itu seakan menekan Sri dalam kegilaan. Dan rasa penasaran yang saling melahap satu sama lain. Sri gila. Benar saja. Keheningan itu membuat sebagian pikiran Sri tertekan, hingga Sri merasa bahwa Dela telah pergi. Ia mencoba untuk menenangkan diri. Ia terduduk dengan kaki yang sudah lemas. Namun tiba-tiba, pintu kamar Sri dihantam oleh sesuatu yang sangat keras. Setelah gebrakan itu, suara tertawa yang pernah Sri dengar itu muncul. Anak bodoh, nyawamu itu sampai mana sih? Tak kasih tahu. Jumat Kliwon, pikirkan itu, pikirkan. Sri hanya meringkuk. Ia tidak mau menjawab siapapun itu. Lalu,
Sri, kalau kamu mau tidur, lilinnya dimatikan dulu ya. Saat itu juga, lilin itu mati dengan sendirinya. Kegelapan itu menenggelamkan Sri dalam ketangisan ketakutan tergila. Dela juga datangin kamu semalam, tanya Dini. Ia tengah sibuk membasuh baju di sumur belakang. Sri yang baru tiba hanya mengangguk, lalu duduk di sampingnya. Kalau malam tiba, Dela kumat, kata Simbah. Simbah yang ngasih tahu kamu. Emangnya kamu nggak dikasih tahu? Sri tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya melihat air mengalir yang ada di hadapannya. Jumat Kliwon, kata Sri tiba-tiba. Ini mengangguk. Rupanya ia tahu. Siang itu Simbah memanggil Sri dan Dini. Mereka melihat Dela yang tengah duduk sendirian. Ia seperti sibuk dengan dunianya sendiri. Dela lahir di sini. Makanya saya tidak perlakukan dia seperti saat tinggal di hutan. Setiap sudut rumah ini sudah saya pasang payung untuk orang meninggal. Jadi jangan khawatir. Mbah Tamin menyesap rokok, menghembuskannya perlahan. Masalahnya sekarang di sini. Besok Kamis Legi. Saya mau minta tolong. Bisa kamu cari tahu di mana jimat itu disimpan? Jimat singkang kok nyantet Dela? Benar. Di malam itu, Sri dan Dini masuk ke kamar Simbah. Di sana ia bisa melihat banyak tergantung kepala kerbau yang dipasang di tembok. Selain itu, kamar Mbah Tamin banyak dihiasi kain merah. Bau kemenyan tercium sampai menusuk hidung. Mbah Tamin kemudian melangkah masuk. Ia menyuruh Dini duduk di depannya, membiarkan Sri berada di samping Dini. Nanti kamu akan melihat kebun tebu. Di sana ada orang. Cari dan ikuti dia sampai ia duduk di sebuah tempat. Mbah Tamin kemudian meminta Dini meminum air kelapa hijau, memijat-mijat kepalanya sambil mengusap asap kemenyan. Ia lalu menghantam kepala Sri dengan telapak tangan. Sri, tolong jaga Dini. Simbah mau keluar dulu. Mbah Tamin pergi. Sementara Dini tersungkur pingsan. Di dahinya ia terus berkeringat. Berkali-kali ia tampak seperti orang yang meracau, mengatakan sesuatu seperti gelap. Namun Sri telaten membersihkan keringat Dini. Ia juga membantu Dini agar bisa tidur dengan posisi yang benar. Ia terus menjaga Dini sepanjang malam. Simbah tidak juga kembali. Semakin malam, Dini semakin kacau. Ia menjerit seperti tengah berlari. Napasnya terengah-engah, yang membuat Sri tersentak ketika Dini mengatakan, "Bapaknya melihat saya. Bapaknya sudah melihat saya. Saya dikejar. Saya dikejar." Badan Dini tiba-tiba panas sekali. Sri mulai khawatir, namun ia bingung harus apa. Tidak beberapa lama Mbah Tamin kembali. Ia hanya menepuk bahu Dini, dan ia langsung bangun. Wajahnya tampak kaget, seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun diurungkan saat melihat Mbah Tamin melotot, seakan menahan bahwa ia tidak boleh mengatakannya di sini. Mbah Tamin dan Dini keluar. Sri tidak mengerti kenapa Simbah seakan menghindarinya. Setelah menunggu, Simbah memanggil Sri, menyuruhnya agar kembali ke kamar. Perjalanan ke kamar Sri melewati sebuah kamar tanpa pintu. Di sana ada Dela melihatnya. Ia hanya tersenyum menatap Sri. Masih nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.